Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok H akan menjelaskan tentang hak asasi manusia yang beranggotakan saya Indra Putra Pratama dengan NPM 23 10096 dan ada teman saya. Nama saya Firman Hadi, NPM saya 23 103. Nama saya Sarana Mafufa dengan NPM 23 111. Nama saya Faiz Nasrullah dengan NPM saya 23 Perkenalkan, saya Aulia Amanda Dinovianti dengan NPM 23 118. Ini saya akan membahas tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia terbentuk dari 3 kata, yaitu hak asasi dan manusia. Hak yaitu kepunyaan atau milik. Asasi berarti pokok dasar atau utama. Dan manusia didefinisikan sebagai orang, insan atau makhluk hidup. Lalu menurut salah satu ahli, pengertian dari hak asasi manusia yaitu hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati, melekat pada setiap manusia, bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat. Dan sejarahnya yaitu pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959 dimulai sejak penyusunan Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pada Orde Baru, perdebatan mengenai perlindungan HAM muncul kembali pada sidang umum MPR. Pada era reformasi, pada sidang tahun MPR tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan HAM ke dalam UUD akhirnya berhasil dicapai. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dan jenis-jenis HAM yang ada di Indonesia. Sebelumnya, ada juga pengertian HAM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang bunyinya, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga memuat beberapa macam hak, yaitu di bagian pertama ada hak asasi untuk hidup, yang dimana setiap manusia itu berhak untuk hidup, tidak disiksa, tidak diperbudak, dan manusia juga berhak untuk mempertahankan hidupnya serta berhak meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Dan di bagian 2 ada hak asasi untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap manusia itu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan, serta berhak memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah, yang dimana kedua pasangan itu sudah memenuhi ketentuan hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Dan bagian ketiga ada hak mengembangkan diri, yang dimana setiap manusia itu berhak atas pemenuhan kebutuhannya dan berkembang secara layak. Setiap manusia juga berhak untuk berkomunikasi serta mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya, juga berhak untuk merasakan manfaat dari pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Dan di bagian 4 ada hak memperoleh keadilan. Setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum, tidak dibeda-bedakan, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap individu maupun kelompok. Setiap manusia juga berhak untuk memiliki bantuan hukum saat dimulai dari suatu penyidikan hingga putusan pengadilan. Dan di bagian kelima ada hak atas kebebasan pribadi, yang dimana setiap manusia itu berhak untuk menentukan kebebasan yang dipilihnya, namun kebebasan tersebut yang tidak merugikan maupun membahayakan orang lain. Dan di bagian keenam ada hak atas rasa aman, di mana setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan rasa aman agar menjalani kehidupannya itu dengan tenang, tidak takut akan suatu hal, seperti berhak mendapatkan perlindungan diri, bebas dari penyiksaan, kekerasan, dan setiap orang tidak boleh ditangkap, disiksa, dipaksa secara sewenang-wenangnya. Dan pada bagian 7 ada hak kesejahteraan. Jika manusia mendapatkan hidup yang sejahtera, maka kehidupannya bisa berjalan dengan baik. Adanya hak ini, maka setiap orang tidak boleh mengambil secara paksa atau merampas hak-hak orang lain.
Dan di bagian 4 ada hak memperoleh keadilan. Setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum, tidak dibeda-bedakan, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap individu maupun kelompok. Setiap manusia juga berhak untuk memiliki bantuan hukum saat dimulai dari suatu penyidikan hingga putusan pengadilan. Dan di bagian kelima ada hak atas kebebasan pribadi, yang dimana setiap manusia itu berhak untuk menentukan kebebasan yang dipilihnya, namun kebebasan tersebut yang tidak merugikan maupun membahayakan orang lain. Dan di bagian keenam ada hak atas rasa aman, di mana setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan rasa aman agar menjalani kehidupan itu dengan tenang, tidak takut akan suatu hal, seperti berhak mendapatkan perlindungan diri, bebas dari penyiksaan, kekerasan, dan setiap orang tidak boleh ditangkap, disiksa, dipaksa secara sewenang-wenangnya. Dan pada bagian 7 ada hak kesejahteraan. Jika manusia mendapatkan hidup yang sejahtera, maka kehidupannya bisa berjalan dengan baik. Adanya hak ini, maka setiap orang tidak boleh mengambil secara paksa atau merampas hak-hak orang lain. Dan di bagian 8 ada hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Indonesia itu menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, yang memberikan kebebasan pendapat bagi masyarakatnya dan memberikan kebebasan dalam pemilihan politiknya. Jadi tidak boleh dipaksa dalam pemilihan dia, jadi secara bebas gitu. Lalu bagian 9 ada hak wanita. Dalam pemilu, kepartaian, pemilihan badan legislatif, dan pemilihan lainnya, itu harus menjamin adanya keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang sudah ditentukan. Wanita juga berhak memilih pekerjaan yang sesuai dan memiliki perlindungan khusus dalam pelaksanaannya. Juga berhak memilih kewarganegaraannya jika dia menikah dengan lelaki dengan kewarganegaraan asing. Dan yang terakhir bagian 10 ada hak anak. Setiap anak itu berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dari dalam kandungan hingga dia besar nanti. Nah, selain macam-macam hak yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 itu, ada juga jenis-jenis HAM itu terbagi menjadi 2. Ada HAM berat dan HAM ringan. Apa sih HAM berat itu? HAM berat yaitu bentuk pelanggaran yang berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa orang lain, seperti pembunuhan massal, genosida, pembunuhan secara sewenang-wenang atau di luar keputusan pengadilan, lalu penyiksaan, penganiayaan, perbudakan, dan sebagainya, yang pokoknya yang mengancam nyawa manusia itu termasuk HAM berat. Lalu HAM ringan yaitu bentuk pelanggaran yang tidak mengancam keselamatan jiwa. Keterbalikannya dari HAM berat ya. Nah, tapi walaupun ini HAM ringan, tetap harus dilindungi karena berbahaya bagi individu. Contohnya dari HAM ringan ini yaitu bully, terus pencemaran nama baik, menghalangi kebebasan berpendapat orang, berekspresi orang, itu termasuknya ke dalam HAM ringan. Jadi HAM berat dan HAM ringan itu perbedaannya, kalau HAM berat mengancam keselamatan jiwa, sedangkan HAM ringan keterbalikan dari HAM berat. Mungkin sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip hukum. Prinsip hukum yaitu ada 8, yaitu prinsip bersifat hakiki, bersifat universal, dan bersifat tidak dapat dicabut, bersifat tidak dapat dibagi, bersifat kesetaraan, bersifat non-diskriminasi, dan bermartabat manusia dan tanggung jawab negara. Dasar-dasar hukum di Indonesia itu ada 3, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR tentang hak asasi manusia, dan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sekian saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan HAM yang ada di Indonesia. Lembaga HAM yang ada di Indonesia diantaranya yaitu yang satu Polri, yang kedua Komnas, yang ketiga Komnas anti kekerasan, yang keempat KPAI. Bagaimana jika di Indonesia tidak ada HAM? Jika di Indonesia tidak ada HAM, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan
hak dan kewajiban. Hal ini menimbulkan permusuhan, perpecahan, dan lain-lain. Jika manusia hidup tanpa adanya HAM, maka hak-hak orang lain akan direbut. Terjadi tindakan yang tidak dilandasi dengan kesadaran dan tanggung jawab, seperti tidak ada moral dan etika. Dan tujuan HAM yaitu melindungi individu dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak manapun. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati antar manusia. Yang ketiga, memberi balasan yang jelas agar hak-hak orang lain tidak dapat dilanggar. Ya, segitu doang dari saya, dan akan lanjuti dengan teman saya. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang permasalahan HAM yang ada di Indonesia. Ada beberapa permasalahan HAM yang ada di Indonesia menurut saya kurang baik ya. Di antaranya ada penegakan hukum di Indonesia itu belum optimal. Dan yang kedua, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah ya, dan lembaga-lembaga penegak hukum. Soalnya hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan yang ketiga, masih ada pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kekerasan dan diskriminasi ya. Satu lagi deh, lemahnya kemampuan institusi negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Di antara yang tadi ada contoh kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia ya. Pada tahun 1998 di situ ada peristiwa Trisakti, dan 2004 ada pembunuhan Munir, tahun 93 Marsinah, dan yang terakhir tuh ada tragedi Semanggi. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih.